ada yang membaca, ada yang membaca suratnya, membaca apa? Mikrofon. Ya. Antum gantian ya, baca suratnya. Nanti Ustaz Amir yang baca ininya, kitabnya. Ya. Oke, sambut situ aja. Belakang. Oh iya. Ini, Amit saya. تفضل على بركة الله. الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى مرعى والذي أخرج المرعى مرعى مر tebalkan ra-nya مرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى ya kasrah ra-nya سنقري ya سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ya kalau antum baca wa nuyassiru itu seperti riwayatnya Warsh, bukan Hafiz. Siru, kebanyakan begini ya. Wa nuyassiru. Ya benar, wa nuyassiru. Ru, tebalkan ra-nya. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى Jangan dibaca dengan sin, beda maknanya. Yasla dengan yasla, tebalkan shadnya. Ya. Nebalkan shadnya bukan dengan mencucu bibirnya. Yas ya, diangkat lidahnya caranya dengan mengangkat pangkal lidahnya yas gitu ya. Alladzi yas tebalkan lagi. Enggak ya. Yas pastikan huruf shad ya. Ya. Yas ya, tebalkan soalnya. Ya udah, mencucu dulu enggak apa-apa. Yas gitu ya. Yas. Tebal. Nah, yaslan. Nah. Enggak bisa lanjut kalau umpamanya belum shad. Nah, kalau yang lain tadi wa nuyassiru oke enggak apa-apa. Ya, karena itu lebih ke variasi bacaan saja. Memang ada bacaan lain ru wa nuyassiru, ru-nya tipis. Ya, itu. Tapi untuk yasla tidak ada satupun wajah qiraah bentuk bacaannya dengan sin. Yasla nggak ada. Yasla, pastikan yasla alladzi yasla an-nar al-kubra.
tazakka. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف حو إن هذا لفي الصحف الأولى لا في الصحف. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Barakallah fiik. Ahsantum. Barakallah. Yasla ya. Yasla. Nah. Mikrofonnya. Harap bersabar nggih. Ya. Kita ya, sudah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ini kalau diminta baca gini jadi tegang ya. Ketegangannya ini menular ini. Saya juga jadi ikut tegang ini ya. Tetapi tidak apa-apa ya. Apa namanya, ini bagian dari proses. Nanti lama-kelamaan insya Allah bisa ngajinya rileks ya. Jadi ngaji Al-Quran itu menyenangkan, bukan sesuatu yang menegangkan. Karena kalau tadi baca itu bukan dalam rangka ujian, bukan. Jadi ini merupakan bagian dari manhajiyah ya. Pengajaran Al-Quran atau metodologi pengajaran Al-Quran melalui tafsirnya. Kalau jamaah berharap ngaji kita ini ya hanya sekedar khatam, ya, kapan kita selesainya? Itu bukan yang untuk kita harapkan. Ya mungkin jenengan salah sangka gitu ya. Kita ngaji ini, apalagi ngaji tafsir semacam ini, bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan kitab, tapi bagaimana setiap surat yang kita kaji tafsirnya itu bisa meningkatkan keimanan kita, bisa menambah keilmuan kita. Karena tujuan dari kita ngaji Al-Quran dan mengkajinya, ada manfaat ilmu yang kita dapatkan. Dan tentu manfaat tidaknya ilmu itu bukan hanya sekedar banyak atau berapa kitab yang kita khatamkan, bukan. Seberapa banyak atau seberapa kali ya, berapa kali kita khatamkan kitab, tidak. Ya insya Allah kalau kita istiqomah pasti akan husnul khatimah.
Kalau kita ajak, ya, kita tetap tegar, teguh, ya, bertahan, sabar. Selesainya kita ngaji ini itu hanya masalah waktu saja. Kalaupun tidak selesai, lalu kemudian Allah mencabut nyawa kita, Allah tidak akan menanya kenapa tidak selesai. Yang penting itu kita tetap apa? Ngaji. Tetap apa? Mengkaji Al-Quran. Karena kematian itu sudah menjadi sebuah kepastian. Waktunya telah ditetapkan. Ya. Akan tetapi yang menjadi fokus perhatian kita, apakah kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tetap terus, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita? Ya, apakah kita tetap menuntut ilmu, memperdalam agama kita, atau justru, ya, kita lalai lalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau mungkin ada jamaah ini ngaji kok nggak khatam-khatam, bukan itu yang memang kita cari, memang bukan itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana dengan ngajinya kita, dengan kita mengkaji Al-Quran ini, ada peningkatan iman, ada tambahan ilmu, ya, ada peningkatan dalam amal juga, ya. Karena memang tujuan akhirnya dari apa yang ingin kita pahami dari Al-Quran yang kita baca ini, hukum-hukumnya, isi kandungannya, itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari. Harus ada perubahan dalam diri kita, kehidupan kita sebagai seorang muslim secara umum dan sebagai penuntut ilmu secara khusus. Perubahan di dalam keimanan kita, di dalam ilmu kita, dan juga di dalam perilaku kita. Itulah yang kita inginkan. Dan kalau ada tadi yang membaca, ya, nanti ada gilirannya, gitu ya. Semuanya akan membaca. Dan ini bagian dari praktik pengamalan dari apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Sebelum kita ngaji tafsir kan kita ngaji tajwid, ya. Dan sebelum kita mengkaji tafsirnya pun kita pandu bacaannya. Jadi harus kita padukan antara bacaannya, hafalannya, dan juga pemahamannya. Dan ini secara bertahap harus kita tekuni. Jadi menekuni Al-Quran, mempelajari Al-Quran tidak parsial hanya di bacaannya saja, tidak hanya di hafalannya saja, tidak hanya di pemahamannya saja, tapi ini satu kesatuan yang nanti pada akhirnya seorang itu sampai bisa mengamalkan Al-Quran. Dan semuanya bertahap. Bahkan tahapan yang paling dasar bagi kita sebagai seorang muslim ketika mempelajari Al-Quran, ada yang sering dilalaikan, yaitu belajar bagaimana menyimak bacaan Al-Quran, al-istima' bil Quran. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, kita belajar bagaimana diam dan memperhatikan. Diam dan memperhatikan Al-Quran yang dibacakan ini butuh belajar, butuh kita latih. Ketika Al-Quran dibacakan, kita tidak sibuk dengan urusan kita. Dan ini butuh, ya, semacam edukasi gitu, ya. Kita terus belajar, ya, bagaimana. Bahkan kalau yang membaca itu adalah murid kita atau anak kita atau teman kita yang mungkin baru mengaji, yang mungkin masih grodal-gradul gitu, ya. Kalau tadi kan Masya Allah sudah lancar, ya, barakallahu fik wa nafa'a bika, ya. Apalagi yang lancar, ya. Maka ini juga kita butuh belajar, ya. Bahkan sebelum kita belajar membaca Al-Quran, belajarlah bagaimana menyimak bacaan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, kita berusaha untuk insat wal istima', ya. Kita belajar diam
dan memperhatikan. Ya, karena ini adalah tuntunan sekaligus adab kita bersama dengan Al-Qur'an. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Supaya kalian disayangi oleh Allah, supaya kalian dirahmati. Maka apabila Al-Quran itu dibacakan, hendaklah kalian diamlah dan memperhatikan Al-Quran yang dibaca, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu secara keilmuan ada peningkatan lainnya, bukan hanya sekedar bacaan, termasuk di dalam membaca tafsirnya. Karena kita tahu di sini tentu tidak semua jamaah itu baru ngaji. Ada yang sudah lama ngaji. Kalau yang baru ngaji, ngapunten nggih. Ciping mawon mboten napa gitu. Napa ciping? Ngaji kuping dengarkan saja nggak apa-apa. Atau mungkin kalau baru hadir di sini, mungkin mau ngapunten leyeh-leyeh gitu sambil sambil rehat di majelis ini, menikmati ketenangan, sakinah yang Allah turunkan dalam majelis ini. Betul napa? La yashqa bihim jalisuhum. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun kalau sebagai penuntut ilmu disiapkan catatannya, dibaca kitabnya gitu dan nanti ada yang membacakan seperti itu. Jadi sekali lagi jangan salah kalau ikuti kajian kita ini, ngapunten takmir ini kapan khatamnya, jangan salah sangka kita bukan mau mengejar khatamnya, tapi harus ada peningkatan, baik itu secara pemahaman keilmuan juga. Jadi yang lama-lama ngaji ini juga harus ada peningkatan, harus bisa baca kitabnya juga. Kalau yang jamaah umum pakai terjemahannya, kalau yang sudah lama seperti Ustaz ini dan bawa kitab aslinya, gitu supaya ada peningkatan. Itu maksud dari manhajiyah di dalam uslub tafsir ini atau di dalam metode kita mempelajari tafsir ini. Jadi semoga bisa dimaklumi demikian. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua Qad aflaha man tazakka. Qala al-muallif rahimahullah. Tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة وهو الفوز بالمطلوب والنجاة بالمطلوب. هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير دافعة لكل شر. وقوله من تزكى مأخوذة من التزكية وهي من التزكية مأخوذة من التزكية وهي التطهير. ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة أخلاق البخل كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا تزكى يعني تطهر ظاهره وباطنه. يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به الله عز وجل، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. فزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال،
وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اتباعه من غير ابتداع لا ينطبق تماما إلا على الطريقة السلفية، طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصفه الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطريقة السلفية، الذين لا يبتدعون في العبادة القولية ولا في العبادة الفعلية شيئا في دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة، إما في نوعها وإما في كيفيتها وصفتها وإما في أدائها كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم. كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين، فتجده دائما طاهر القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يرضى لأحد أن يمسه سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر موفقون لكل خير. موفقون لكل خير. طيب بارك الله فيكم. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang melakukan tazkiyah. Tazakka artinya menyucikan diri. Menyucikan diri dengan keimanan. Di dalam ayat ini Allah menyatakan qad aflaha. Sungguh beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya dengan adatut taukid qad, sungguh. Qad di sini artinya apa? Sungguh. Ini sebagai kata penyengat ya dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata penyengat sebagai bentuk penekanan qad. Bisa juga dengan lamut taukid ya. Ini untuk memastikan bahwa memang keberuntungan itu akan diraih oleh siapa? Orang yang melakukan tazkiyah. Pasti. Kata-kata qad yang artinya sungguh itu apa? Pasti. Maka di sini kita tidak perlu ragu. Kalau dari yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala saja, ya, itu sama sekali kita tidak boleh meragukannya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Kalau dari sisi siapa yang mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja, sedikit pun kita tidak boleh ragu. Apalagi dari redaksinya Allah mengatakan qad aflaha. Qad sungguh aflaha. Jadi kata-kata aflaha itu diambil dari kata falah, keberuntungan. Jadi di sini ada konsep keberuntungan. Ya. Aflaha al-falah. Ya. Yang itu lawannya khasarah. Ya. Jadi orang yang beruntung lawannya orang yang rugi. Jadi keberuntungan itu lawan daripada kerugian. Jadi kalau kita ini kadang sering ditipu atau tertipu ya dengan pandangan kita sendiri. Memandang keberuntungan,
kegagalan atau kerugian, itu kadang kita tertipu oleh apa? Persepsi diri kita. Sebagaimana orang memandang kenikmatan dan cobaan. Ya. Sebelum melihat orang lain, ya, kita lihat diri kita. Kita ini mendapatkan nikmat atau mendapatkan cobaan, itu kadang kita tertipu dengan persepsi diri kita. Karena kita dari awal salah memahami kenikmatan dan cobaan. Sebagaimana kita kadang salah memandang atau persepsi kita salah memahami keberuntungan dan kerugian. Di sini ayat ini ya, Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya atau melakukan tazkiyah. Jadi keberuntungan itu berbanding lurus dengan tazkiyah. Semakin jiwa seseorang itu suci, maka semakin beruntung. Salah persepsinya di mana jamaah ketika seseorang memandang keberuntungan itu hanya sekedar materi. Hanya sekedar dia hidupnya dari segi lancar-lancar saja gitu ya. Seakan tanpa ujian, tanpa cobaan. Ya. Tapi dia lupa bahwa faktor keberuntungan itu sebagaimana yang Allah nyatakan man tazakka. Wah, beruntung ya, bisa dapat uang banyak. Untung terus gitu ya. Atau kalau sebagai penuntut ilmu, wah ilmunya banyak. Wah banyak. Dapat banyak ilmu. Banyaknya ilmu tanpa adanya tazkiyah, maka itu bukan keberuntungan. Atau kita membaca Al-Quran, wah bisa khatam berkali-kali ya, beruntung ya bisa khatam berkali-kali. Tapi tanpa diiringi dengan tazkiyah, khatamnya kita berkali-kali itu tidak menandakan keberuntungan kita. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Ya, menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang bagus, yang indah. Ya, karena memang tazkiyah itu bukan hanya di luar, ya, bukan hanya di luar, tapi bukan hanya di dalam. Yang disucikan bukan hanya jiwanya, hatinya yang di dalam, tetapi itu diwujudkan dari akhlak yang ditampakkan juga. Jadi zahiratan wa batinah, zahiruhu wa batinuh. Ya. Al-falah di sini merupakan kalimatun jami'ah, merupakan kata yang mengandung makna yang begitu mendalam, yaitu al-fawzu bil matlub, beruntung dengan apa yang dicari, apa yang dituntut, ya. Wan najatu minal marhub, dan selamat dari apa yang ditakuti. Inilah makna al-falah. Jadi beruntung itu dia mendapatkan apa yang dicari, yang diinginkan, dan dia selamat dari apa yang dikhawatirkan, yang tidak diinginkan. Itulah keberuntungan. Dalam hidup ini apa sebenarnya yang kita cari jemaah? Apa sih sebenarnya yang kita cari? Kehidupan kita yang sementara ini, ya, kita ingin mencari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Sengsara.
Kita tidak, siapa yang di sini yang mau sengsara? Tidak ada. Pinginnya apa? Bahagia. Bahagia dunia dan akhirat. Kita tidak ingin sengsara di dunia, apalagi sampai di akhirat. Bahagianya seorang muslim tatkala dia ditetapkan sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sengsaranya seorang manusia tatkala dia dijebloskan ke dalam neraka. Al-fawzu bil matlub. Ya. Kesuksesan, keberuntungan sejati itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka dia sejatinya telah apa? Faz. Ya. Beruntung. Ini istilah lainnya saja. Falah dengan apa? Al-fauz. Ya. Jadi keberuntungan atau kesuksesan yang hakiki manakala seseorang itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kebahagiaan, keberuntungan, ya, kesuksesan sejati seorang muslim. Jadi setiap kebaikan yang dicari dan selamat dari setiap keburukan yang ditakuti, itulah al-falah, keberuntungan. Dan yang beruntung itu di sini disebutkan adalah yang man tazakka, yang menyucikan dirinya. Tazakka diambil dari kata tazkiyah. Tazkiyah yaitu tathhir. Ya. Makanya zakat disebut zakat karena dia dapat menyucikan seseorang dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk apa maksudnya? Kikir, pelit. Ya, dengan berzakat, ya, secara materi, ya, fisiknya dia keluarkan apa? Hartanya, yang itu menjadi hak orang-orang yang berhak, ya, mustahiknya. Ya. Namun sebenarnya bagi orang yang berzakat, zakat itu sebagai apa? Tathhir. Tathhir. Sedekah yang dikeluarkan itu juga sebagai apa? Tathhir. Maksudnya zakat. Ketika seorang mengeluarkan zakatnya, itu sebagai bentuk pembersihan dirinya dari akhlak yang buruk, yaitu akhlak yang namanya bakhil, pelit. Ya. Ini dari segi apa? Ya, kejiwaan. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya itu sedekah, maksudnya zakatnya. Jadi zakat itu memang diambil, tapi beda dengan pajak, ya. Beda enggak zakat dengan pajak? Tidak bisa disamakan, ya. Sadaqatan tutahhiruhum, sedekah atau zakat yang itu dapat menyucikan orang yang berzakat. Ya. Dan betul, ya, zakat itu tatkala ditunaikan maka akan membersihkan, akan menyucikan jiwa orang yang berzakat tersebut dari sifat yang buruk yang namanya al-bukhl, ya, al-bukhl atau apa? Bakhil. Ya. Baik. Dan akhlak-akhlak lainnya, ya. Ketika seorang bertazkiyah, mentazkiyah, menyucikan dirinya, ya, itu tidak hanya secara batin, tetapi zahirnya juga. Ya, secara batin maka seseorang menyucikan jiwanya dari berbagai macam keburukan, ya, seperti syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menyucikan dirinya dengan mengikhlaskan niatnya, ibadahnya. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah.
ya, tidak ingin diberikan pangkat jabatan, ya. Dia beribadah memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ya cara tazkiyahnya. Tidaklah seseorang itu melakukan ibadah semata-mata kecuali melainkan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ya. Selain itu juga seseorang melakukan tazkiyah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia tidak melakukan bid'ah di dalam syariatnya. Mau itu sedikit atau banyak. Dalam keyakinan, perkataan maupun perbuatan, ya, tidak mengada-ada, tidak berkreasi di dalam ibadah, ya, berusaha untuk sesuai sepenuhnya dengan tariqah salafiyah, tariqatus salaf, ya, metode beragama yang dicontohkan oleh salafus salih, tariqatu ahli sunnati wal jamaah, ya, yaitu tariqahnya atau bahasa Jawanya tirakatnya, ya. Tariqahnya siapa? Ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka itu mengimani setiap sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah yang dibuat-buat, ya, baik itu ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, ya. Jadi berusaha untuk menjauhi dari segala macam bentuk penyelewengan atau berbagai macam bentuk bid'ah, ya, di dalam syariat. Dan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, ahli bid'ah, di dalam zikirnya, di dalam amaliyah ibadahnya, tata caranya, ya, bentuknya, sebagaimana yang itu dilakukan oleh, ya, penganut tariqah sufiyah, ya, dan yang selainnya. Ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tazkiyah itu juga bisa dilakukan dalam bentuk muamalah kita dengan sesama makhluk, di mana seseorang menyucikan hatinya, jiwanya dari berbagai macam bentuk penyakit. Kaitannya dengan muamalah sesama makhluk, sesama muslim. Seseorang menyucikan hatinya, ya, membersihkan hatinya dari noda atau kotoran kedengkian, kedongkolan, ghil, hiqd, ya, dari saudara-saudaranya sesama muslim, ya. Seseorang berusaha untuk menyucikan hatinya dari penyakit-penyakit semacam ini, yang itu sebenarnya merupakan penyakitnya penduduk neraka. Kalau seseorang ingin menjadi penduduk surga, maka dia harus hilangkan penyakit-penyakit kedongkolan, kedengkian, ya, dengan saudaranya sesama muslim. Kalau dia belum bisa menghilangkan penyakit itu dari dalam hatinya, maka sebenarnya tidak pantas dia masuk ke dalam golongan penduduk surga, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Jadi berusaha untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia tidak rela saudaranya itu mendapatkan keburukan sebagaimana dirinya juga tidak mau mendapati keburukan. Dia cintai, dia senangi kaum muslimin, ya, secara umum, ya, apalagi secara khusus sama, ya, penuntut ilmu, sama ahlu sunnah, ya. Ketika seseorang
atau orang lain itu mendapatkan keburukan, maka dia berusaha untuk mencegahnya sebagai bentuk rasa mahabbah, ya, mawaddah, rasa cinta, sayang, ya, rahmah, syafaqah kepada saudaranya. Dia selalu menginginkan saudaranya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dirinya juga menginginkan kebaikan. Itulah bentuk tazkiyah, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, juga kepada sesama saudaranya kaum muslimin. Jadi kesimpulannya, man tazakka ay man tatahhara zahiruhu wa batinuhu. Orang yang menyucikan jiwanya adalah orang yang mensucikan zahirnya maupun batinnya. Mensucikan batinnya dari syirik kepada Allah, dari keraguan, dari nifaq, permusuhan dengan sesama muslim. Ya. Menyucikan batinnya dari melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada haqqullah wa haqqur rasul. Dan yang ketiga ada hak sesama kaum muslimin. Dia sucikan jiwanya dari berbagai macam penyakit hati, ya. Tidak hanya syirik, nifaq, ya. Namun juga dia sucikan jiwanya dari kedengkian, permusuhan dengan sesama muslim. Barulah seseorang itu dapat dikatakan man tazakka, ya, mensucikan dirinya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa kita sehingga kita pantas masuk ke dalam surganya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.